Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabi al-Adab al-Mufrad bab al-wud yutawarath. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah SAW, syahrun yaghfurun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena keberadaannya yang diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, keberadaan kita di rumah Allah di Masjid Salahuddin ini menunjukkan bahwa kita insyaallah tidak termasuk hamba-hambanya yang lalai untuk beribadah kepadanya. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat inayah dan seluruh amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Al-Adab al-Mufrad kali ini masuk pada bab yang ke-22. Al-Imam Bukhari memberikan nama bab ini dengan bab Al-Wuddu Yutawarath, bahwa yang namanya kasih sayang, cinta itu diwariskan. Al-Hadith Al-Thalith Arba'un, hadith yang ke-43. Haddathana Bishr ibn Muhammad Haddathana Bishr ibn Muhammad qala, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Abdullah qala, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Abdurrahman an Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakar ibn Hazm an rajulin, dari Abu Bakar bin Hazm, dari seseorang, yaitu dari seorang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ilmu hadis, para ulama hadis dalam memberitakan, menginformasikan hadis menggunakan beberapa terminologi bentuk periwayatan. Maka kita temukan seperti dalam kitab ini ada ungkapan haddatsana, lalu ada juga akhbarona, yang sering diterjemahkan sama, memberitakan kepada kami. Tetapi bagi sebagian ulama hadis dibedakan. Sebagian ulama hadis membedakan, ketika seorang perawi mengatakan haddatsana, maka yang bersangkutan mendengarkan dan mendapatkan hadis dari gurunya itu secara bersamaan. Seperti kita hadir di majelis ilmu seperti ini, ramai-ramai belajar, maka mereka mengungkapkan dengan haddatsana karena mendengar langsung dari gurunya, hadir di tempat bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau sendirian, haddatsani, memberitakan kepadaku. Lalu apa bedanya dengan akhbarona? Tadi haddatsana, lalu ada akhbarona. Kalau akhbarona, yaitu bahwa muridnya tersebut dibacakan hadis di hadapan gurunya itu bersama-sama. Jadi dalam menimba ilmu hadis, para ulama dulu ada yang sifatnya talaki, gurunya langsung membacakan, ada yang sifatnya murid itu mendengarkan lalu dikonfirmasi lagi kepada gurunya. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika seorang perawi mengatakan akhbarona, berarti ma quri'a inda syaikhihi ma'a zumala'i, dia membacakan hadis itu di hadapan gurunya
bersama dengan murid-muridnya yang lain. Nah, sampai di sini kita dapat pengetahuan baru betapa para ulama hadis itu sangat detail dan rinci dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka membeda-bedakan seperti itu dan kemudian sangat detail, itu menunjukkan betapa kesungguhan mereka dalam menjaga kemurnian hadis Nabi. Dan menjaga kemurnian hadis Nabi berarti menjaga kemurnian Islam. Hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan dari gurunya Bishr bin Muhammad yang kemudian bersumber menyambung langsung sampai kepada seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sini tidak disebutkan sahabatnya. Kemudian sebelum sahabat itu ada tabi'in namanya Abu Bakar Ibn Hazm. Lalu sebelumnya ada namanya Muhammad bin Fulan bin Tolha. Nah, Fulan itu siapa? Ini dalam ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, ini yang kemudian menjadikan hadis ini oleh sebagian ulama diteliti lalu diberikan derajat dhaif. Kedhaifan hadis ini karena Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar itu dhaif. Dan adanya Muhammad bin Fulan. Ini namanya majhul. Dalam ilmu mustalah hadis disebut majhul. Majhul itu seseorang yang tidak diketahui, tidak dikenal. Dalam majhul itu ada dua. Ada yang dikenal dengan istilah majhulul ain. Majhulul ain itu adalah ketika tidak diketahui namanya. Nah, seperti tadi Fulan. Fulan itu siapa? Kadang-kadang dalam hadis kita temukan rajulun, seseorang. Siapa dia? Nah, ini namanya majhulul ain. Ya, identitas yang bersangkutan tidak dikenal. Ya, karena disebut seseorang, rajul. Nah, seperti sini Fulan. Nah, ini menjadikan hadis itu bermasalah. Ada juga yang disebut dengan majhulul hal. Majhulul hal itu keadaannya. Kadang-kadang kita temukan dalam hadis, misalnya ada seorang disebut namanya Zaid, tapi Zaid bin siapa nggak tahu. Padahal yang namanya Zaid itu banyak. Nah, ini la yu'raf haluhu, nggak diketahui keadaannya. Anaknya siapa Zaid ini? Kemudian juga bagaimana mustawahul ilmi, kapasitas keilmuannya seperti apa, nggak diketahui. Nah, ini yang namanya majhul hal, majhul keadaannya. Nah, kalau ada di antara silsilah para perawi hadis ada yang majhul, nggak dikenal, ini yang kemudian menjadikan hadis itu bermasalah. Sehingga untuk hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Tapi sebelumnya sudah pernah kita sampaikan, hadis yang dhaif itu tidak boleh digeneralisir. Memang secara umum kalau ada hadis sahih dan hadis dhaif berbicara tentang tema yang sama, maka tentu diambil yang sahih. Tapi hadis dhaif itu ada darajat. Dia ada tingkatan-tingkatannya, ada kelasnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau sampai pada dhaif yang dahsyat, dha'fan syadidan, maka ditinggalkan. Tapi kalau ada dhaif yang ringan, maka masih bisa ditolerir. Kemudian para ulama mengembangkan masalah hadis dhaif ini agar seseorang siapapun yang belajar hadis tidak terjebak kepada penolakan secara generalisir terhadap hadis dhaif. Maka para ulama mengatakan hadis dhaif itu bisa diambil dengan 5 syarat. Pertama, ketika tidak berbicara tentang akidah. Karena akidah itu masalah yang sangat sensitif, krusial. Kalau tidak menyinggung tentang akidah, nggak ada masalah. Yang kedua, boleh mengambil hadis dhaif kalau dia tidak berbicara tentang halal haram. Misalnya isinya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, ini termasuk masalah yang krusial. Kalau nggak berbicara itu nggak apa-apa. Yang ketiga, bicara tentang fadhail amal, boleh. Boleh seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, boleh diamalkan kalau kaitan dengan fadhail amal. Nah,
kitab Imam Bukhari ini adalah Al-Adabul Mufrad ini adalah kitab Imam Bukhari yang berbicara tema besarnya tentang adab, akhlak. Dia tidak ada kaitan dengan akidah, kemudian tidak ada kaitan dengan halal haram, halal mengharamkan atau menghalalkan. Maka disinilah kita jadi faham mengapa Imam Bukhari meskipun dhaif tetap beliau sebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Yang keempat diantaranya ya boleh yang kelima yaitu selama dia berada dalam himpunan hadis sahih. Nah, inilah beberapa syarat hadis dhaif bisa diterima. Makanya di sini kita jadi mafhum, faham mengapa Imam Bukhari tetap mencantumkan hadis ini padahal hadis ini dinilai sebagai hadis dhaif. Apa isinya? Seseorang dari sahabat Rasulullah SAW menyampaikan qala, ia berkata, kafaituka, cukuplah untukmu, ya, aku cukupkan untukmu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kucukupkan untukmu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya saya cukup kasih tahu kamu tentang wasiat Nabi, sabda Nabi, pesan penting Nabi apa? Innal wudda yutawaraf, bahwa sesungguhnya kasih sayang, kecintaan itu diwariskan. Nah, di sini digunakan kata waris, padahal sering kita dengar penggunaan kata waris itu untuk harta. Nah, di sini digunakan kata waris sebagai majaz, yaitu kiasan. Dan di dalam Al-Quran juga dipakai istilah waris itu tidak identik hanya selalu urusan harta. Seperti dalam surat An-Naml ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waritha Sulaimanu Dawuda." Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud. Apa? Mewarisi kenabiannya, mewarisi kerajaannya, kekuasaannya, mewarisi ilmu pengetahuannya, mewarisi kitab Zaburnya yang telah diberikan sebelumnya kepada Nabi Dawud. Nah, maka penggunaan kata waris ini juga digunakan selain untuk harta, meskipun umumnya kata waris adalah identik dengan harta. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan pesan penting kepada kita. Dan ini akan ada erat kaitannya dengan tarbiyatul aulad, parenting, pendidikan anak, pendidikan keluarga. Ingat kata Nabi, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan banyak pelajaran penting. Pertama, di dalam hadis ini ada anjuran, dorongan agar kita mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kecintaan itu diwariskan. Kalau kita senang bergaul dengan orang-orang baik, maka kita akan kecipratan kebaikannya. Dan kecintaan itu diwariskan. Kasih sayang itu diwariskan. Jadi mempengaruhi karakter seseorang, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi mauqif dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Kenapa? Karena ia berada dalam lingkungan yang positif. Maka di sini penting kita untuk pandai-pandai menempatkan diri, pandai-pandai memilih teman akrab, pandai-pandai memilih komunitas. Kenapa? Karena al-wud yutawaraf, innal wudda yutawaraf, kata Nabi. Karena kasih sayang itu diwariskan. Dan bahayanya kalau seseorang memiliki teman akrab orang-orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa. Kenapa? Karena nanti watak, karakter, perilakunya juga akan diwariskan. Nah, makanya ini penting agar kita senantiasa mujalasatus shalihin, musahabatul abrar, berteman dengan orang-orang yang baik,
dan menciptakan lingkungan-lingkungan yang kondusif agar kita bisa mewarisi kebaikan-kebaikan. Di kantor kita, di rumah kita, di tempat tinggal kita, dibiasakan supaya kebaikan-kebaikan itu bisa diwariskan sehingga mempengaruhi perilaku, watak, sifat seseorang. Nah, termasuk di sini adalah dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga kita harus wanti-wanti, hati-hati betul bahwa yang namanya al-wud, kecintaan itu diwariskan. Pentingnya orang tua, ayah dan bunda menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena kebaikan itu diwariskan. Maka salah satu kegagalan dalam tarbiyatul aulad, tarbiyatul usra, pendidikan keluarga adalah orang tua yang tidak bisa diteladani. Akhirnya itu yang kemudian terekod dalam hati sanubari otak anak dan kemudian dicontohnya. Ketika yang ada adalah hal-hal yang negatif dan itu melekat. Dan kemudian dijadikan dalil, tabrir, pembenaran. Seringkali anak itu mendebat orang tuanya karena melihat perilaku negatif dan kemudian ia jadikan dalil. Loh, bapak, ibu, ayah, bunda kok melarang saya? Saya melihat ayah bunda begini. Maka di sini penting untuk menjadi teladan. Kenapa? Karena kecintaan itu diwariskan. Karena perilaku itu mempengaruhi. Karena keteladanan itu penting, sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan keluarga. Nah, makanya kita diingatkan ungkapan populer masyarakat Arab. Ini bukan hadis, tapi ungkapan populer, masyhur di kalangan masyarakat Arab tentang pentingnya milih lingkungan. Al-insan ibnu bi'atihi. Orang Arab mengatakan manusia itu anak dari lingkungannya. Berarti disinilah penting peran serta ayah dan bunda, kedua orang tua, lingkungan keluarga, bi'ah usariyah. Kalau keluarganya keluarga yang dermawan, anak itu ikut. Kalau keluarganya rajin baca Quran, anak itu akan terpengaruh. Kalau keluarganya rajin sholat, anak itu minimal akan terpengaruh. Tapi kalau keluarganya malas sholat, kalau keluarganya jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, kalau di keluarganya biasa, kemaksiatan itu biasa, mengkultur, menstruktur, ditolerir dan seterusnya, maka anak juga jadi biasa. Makanya seorang penyair Arab pernah mengatakan, "Idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariba, fashimatu ahlil baiti fihim raqsu." Kalau kepala rumah tangga, ayah dan bunda, orang tua, pemimpin yang harusnya diteladani, jago nabuh kendang, jago menabuh kendang, maka jangan disalahkan anak-anaknya, keluarganya, rakyatnya jago joget. Tentang pentingnya keteladanan. Jadi kalau orang tuanya, ayah bundanya biasa sholat subuhnya jam 6, maka jangan disalahkan anaknya sholat subuhnya jam 7, jam 8 biasa. Kalau ayah bundanya gak biasa baca Quran, maka ya susah menginginkan anak kemudian cinta rajin baca Quran. Dan ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Bapak Ibu mungkin sering membaca surah Al-Kahfi, kan itu sunnah setiap Jumat membaca surah Al-Kahfi. Keutamaan surah Al-Kahfi dibaca surah Jumat sudah kita ketahui bersama, sering kita baca. Di akhir kisah Nabi Musa dengan Khidir itu kan ada ayat yang berbicara tentang bagaimana kesolehan ayah orang tua itu ternyata berpengaruh positif bagi urusan dunia anak cucunya. Yaitu cerita khususnya kaitan dengan tembok yang cerita singkatnya Nabi Musa dan Khidir singgah karena diusir, menemui satu kampung, diusir, lalu dia singgah di satu bangunan, lalu di bangunan itu ada tembok itu udah mau roboh. Ketika mau roboh, Nabi Khidir punya inisiatif ditegakkan tembok itu, sehingga dirapikan, ditegakkan, dan tegaklah tembok ini yang mau roboh ini sehingga bagus lagi. Nah, pada saat itulah ada dialog dalam surat Al-Kahfi itu, kata Nabi Musa,
Tapi takhatta alaihi ajra. Kalau seandainya kamu ambil upah memperbaiki tembok ini lumayan. Kan tukang itu juga nggak murah sekarang, lumayan ongkosnya. Nah, lalu diceritakan oleh Allah apa dibalik rahasia tembok yang roboh, yang kemudian ditegakkan, yang mau roboh ditegakkan, dirapikan oleh Nabi Khidir tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā." Adapun tembok yang mau roboh tadi itu adalah milik dua anak yatim di Madinah, di kota itu. Ada apa dengan tembok ini? Ternyata bukan sembarang tembok. Di balik tembok yang mau roboh ini ada kanzul lahuma, ada harta pusaka milik kedua anak yatim ini yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maklum dulu belum ada bank. Orang dulu kalau menyimpan harta itu, harta dulu cenderung emas perak, ditanam lalu ditandai dengan tanda. Nah, dibangunlah tembok yang sebagai tanda tadi. Tembok ini diselamatkan Allah melalui Khidir. Kalau tembok ini benar-benar roboh, maka kemudian menjual, kelihatan emas peraknya. Nah, kita tahu bagaimana masyarakat umumnya kalau sudah melihat emas, yang identik dengan harta, pasti jadi rebutan, objek penjarahan. Allah selamatkan harta pusaka dunia kedua anak yatim ini melalui Khidir alaihissalam. Kenapa? Allah jelaskan ayat berikutnya, lafaz berikutnya, wa kana abuhuma sholiha. Itu semua karena ayah dari kedua anak yatim ini soleh. Orang tuanya soleh. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat sebagian ulama, ada yang berpendapat yang soleh itu kakek yang turunan yang ke-8. Bayangkan, kalau kakek turunan yang ke-8 itu soleh, berpengaruh pada anak cucu keturunan yang kesekian, bagaimana dengan ayah bunda orang tua langsung? Maka disinilah pentingnya kita menjadi ayah bunda yang soleh dan solihah. Jika jujur kita menginginkan anak-anak kita soleh solihah, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh memantaskan diri kita menjadi orang tua yang soleh solihah. Karena kesolehan orang tua itu mewariskan. Kesolehan orang tua itu pasti akan mewarnai watak, karakter, perilaku anak-anaknya. Sebagaimana tadi, kesolehan ayah atau kalau benar itu kakek yang kesekian menurut beberapa riwayat, ternyata menyelamatkan dunia kedua anak yatim ini. Nah, inilah yang dipahami oleh salafun saleh. Seorang ulama bernama Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau ini Sayyidut Tabi'in, presidennya generasi tabi'in. Suatu ketika beliau kumpulkan anak-anaknya. Ketika dikumpulkan anak-anaknya, beliau sampaikan pesan, "Ya bunai, la zidanna fi salati." Wahai anak-anakku, ayah, bapak, abah akan tambah dan tingkatkan salatku. Untuk apa? Rajaan ayyahfadha fika, untuk kepentinganmu. Aku berharap dengan semakin dekat kepada Allah dengan rajin salat, Allah melindungimu, Allah menjagamu, Allah memberkahi urusanmu, Allah memberikan keberhasilan studimu, kuliahmu, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu. Lalu beliau membaca ayat ini. Dibacalah ayat dalam surat Toha ini di hadapan anak-anaknya. Wa kana abuhuma sholiha. Oleh karena itu Bapak Ibu, hadits ini penting. Innal wud yutawarith. Kecintaan itu diwariskan. Maka hati-hati waspada orang tua membicarakan hal-hal buruk, apakah tentang kakek neneknya, apakah tentang saudara-saudara kandungnya yang lain di hadapan anak-anaknya. Kalau kebencian kedua orang tua terhadap seseorang diceritakan, disampaikan di hadapan anaknya, ingat, al-wud yutawarith, cinta itu diwariskan, sebagaimana kebencian itu juga diwariskan. Juga harus hati-hati ketika membicarakan keburukan gurunya anak, guru-guru sekolah atau apa di hadapan anak-anak, itu juga harus hati-hati. Atau temannya atau ini, karena tadi ternyata
kebaikan itu diwariskan, kecintaan diwariskan, sebagaimana keburukan itu juga diwariskan. Nah, ini penting dalam pendidikan anak, pendidikan keluarga. Maka Rasulullah SAW mengingatkan di antara menghadirkan surga di rumah agar kita bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang bahagia di dunia dan surga. Salah satunya pesan ini menjadi pegangan kita, yaitu bagaimana kecintaan itu diwariskan sehingga kita sungguh-sungguh untuk membersamai orang yang baik, menceritakan kebaikan-kebaikan orang dan menghindari untuk bersama orang-orang pelaku maksiat yang buruk. Juga sekaligus hadis ini di dalamnya ada pesan penting agar kita jangan sampai membenci orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan itu juga jangan ajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena ini akan membahayakan dunia dan akhirat kita, dan kelak hal ini akan diwarisi oleh keturunan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala tolong dan bantu kita untuk bisa mengamalkan pesan-pesan penting dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, sehingga Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi semua urusan kita. Dan tentu saja karena ini menjelang Ramadan, kita berdoa Allahumma ballighna Ramadan, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.